Saya dan istri sampai hari ini nih masih belajar tentang membentuk karakter kami yang berada dalam satu istilah yaitu murah hati, generosity gitu ya kan, kemurahan. Kita belajar tentang itu. Karena kalau kita tidak bijak dalam bermurah hati, lama-lama kita cuma dijadikan sapi perah atau dimanfaatkan orang atau dieksploitasi kebaikan kita, dan kita taunya cuma kita kan mesti baik, kita mesti baik gitu. Ternyata bermurah hati juga ada seninya. Tidak pada semua orang kita harus bermurah hati, dan dalam kondisi apa saja kita harus bermurah hati, dan dalam situasi apa nih kita mau bermurah hati. Contohnya kalau kita ketemu pengemis, tidak semua pengemis kami pasti kasih sumbangan atau sesuatu. Enggak semua, tergantung lah, ada pertimbangan dari masing-masing kami. Baik saya dan istri sudah beberapa kali nih, udah beberapa kali ada orang ngomong gini sama kita. Oh pantesan ya ibu sama bapak orangnya baik sih, makanya temannya banyak. Yang terbaru adalah kemarin ketika Leon lahir atau anak kami lahir. Kita belum juga sempat beli barang-barang perlengkapan untuk baby, tapi barang-barang pemberian dari teman-teman sudah hampir lengkap. Yang kita butuhkan tuh udah hampir lengkap. Kita cuma beli sedikit lah dari total yang kami butuhkan untuk anak kami. Nah ada lagi orang yang bilang kayak gitu. Oh pantesan ya ibu bapak ini, ya ada yang panggil kita ibu bapak ya, kesannya kita tua banget gitu ya. Dia bilang seperti itu. Ibu bapak pantesan ibu bapak ini orangnya baik sih, makanya banyak orang juga baik sama ibu bapak. Kemudian saya ngerenung gitu loh. Mereka ada juga yang bilang gini, oh pantesan ibu dan bapak ada aja rezekinya, ada aja berkatnya. Soalnya ibu bapak ini orangnya baik sih gitu. Semua pada menitik beratkan pada soal kami ini baik. Lalu saya mulai ngerenung. Loh, kalau kalian tahu kami ini diberkati karena kami baik, berarti kalian tahu dong caranya supaya kalian diberkati. Karena yang suka ngomong gini, orang yang tidak terlalu secara ekonomi ya, tidak terlalu bagus lah gitu. Lalu saya berpikir seperti itu. Jadi kalau kalian tahu kuncinya supaya diberkati adalah menjadi orang yang baik, kenapa kalian gak ikutan jadi orang baik aja supaya diberkati? Firman Tuhan berkata begini kan, ukuran atau takaran yang kamu pakai pada orang lain akan dipakaikan juga kepadamu. Sekarang kita tahu, misalkan kita ngelihat ada senior kita, teman kita, atau apapun lah, orang yang lebih daripada kita. Dalam hal ini katakanlah kelebihan dalam hal berkat atau materi gitu ya. Katakanlah kita tahu, oh pantesan dia investasinya bagus, oh pantesan dia kalau pelayanan selalu total, nggak pernah telat atau sebagainya gitu. Pantesan dia jadi kayak gitu gara-gara itu. Nah, kalau kita tahu dia jadi luar biasa karena hal-hal yang kita sebutin tadi, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama supaya kita juga mendapatkan hal yang sama? Kalau memang kita sadar orang ini diberkati Tuhan karena dia totalitas dalam pelayanan, kalau orang ini diberkati Tuhan karena eksistensinya atau kerendahan hatinya dalam mengambil bagian di pelayanan di gereja, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Kita totalitas juga untuk Tuhan, kita ambil bagian dalam pelayanan juga dalam rumah Tuhan. Kenapa nggak kita lakukan gitu loh? Ada banyak kali juga saya ketemu orang-orang yang, oh pantesan JPCC bagus musiknya, ya disebut merek nih. Gerejanya gede, lightingnya bagus, sound systemnya keren, pemusik juga bagus. Ya itu kan hasil dari yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Coba lihat lagi sejarahnya mereka, bagaimana mereka bisa sampai sekarang ini. Kalau kita bisa tiru, kita bisa ambil positifnya yang bisa kita lakukan supaya satu hari nanti kita pun mengalami hal yang sama atau diberkati dengan mungkin katakanlah tingkatan yang sama, ya kenapa nggak kita tiru? Itu kan hal yang baik untuk ditiru. Jangan meniru yang jahat aja gitu. Jangan meniru orang ini jahat sama gua bakal jahatin balik biar tahu rasa. Kenapa harus itu yang diambil? Kenapa nggak ambil yang baik supaya kita pun bisa menerima yang baik? Ingat,
takaran yang kamu pakai untuk dipakai dalam mengukur tentang sesuatu akan dipakaikan juga kepadamu. Kalau kamu mau hidup dalam kemurahan hati Tuhan, belajarlah untuk murah hati. Kalau kamu mau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, kamu pun harus hidup dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Selamat merenung.